Profil wasit FIFA Nasrullo Kabirov, yang pimpin laga Timnas Indonesia versus Timnas Qatar. Selain Timnas Indonesia, raksasa Asia juga jadi korban wasit saat bertemu Qatar. Usai kalah karena wasit, Christian Gonzalez beri pesan ke skuad Garuda Muda. Profil Sifakon Peudom wasit petugas VAR laga Timnas U23 Indonesia versus Qatar. Tak tahu malu, pelatih Qatar bangga dengan pemainnya usai kalahkan Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Profil wasit FIFA Nasrullo Kabirov, yang pimpin laga Timnas Indonesia versus Timnas Qatar. Wasit FIFA asal Tajikistan, Nasrullo Kabirov, menjadi pusat perhatian saat memimpin pertandingan antara Timnas U23 Indonesia dan Qatar di Piala Asia U23 2024 pada Senin malam kemarin. Kabirov telah menjadi topik pembicaraan para penggemar sepak bola di Indonesia. Timnas Indonesia mengalami kekalahan di laga pembuka Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar. Di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Garuda Muda kalah dengan skor 2-0 karena gol dari Khalid Ali dan Ahmed Al-Rawi. Namun, perhatian terutama tertuju pada Kabirov yang menjadi wasit dalam pertandingan tersebut. Dia dinilai memberikan keputusan yang merugikan Indonesia, termasuk memberi kartu merah kepada Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, serta memberikan penalti kepada Qatar karena pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Kritik juga dilayangkan terhadap Kabirov dan wasit video assistant referee, VAR, Sifakon Peudom, yang dianggap memberikan keuntungan kepada Qatar. Beberapa pelanggaran keras terhadap pemain Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sementara pemain Qatar dinilai seringkali bersimulasi untuk memperlambat permainan tanpa mendapat sanksi. Dalam pertandingan itu, Kabirov mengeluarkan 8 kartu, termasuk 2 kartu merah untuk Indonesia. Nasrullo Kabirov adalah wasit FIFA berusia 38 tahun asal Tajikistan. Menurut laman resmi AFC, Kabirov sudah menjadi wasit FIFA sejak 2013 dan memimpin pertandingan kompetisi AFC sejak 2017. Dia memiliki pengalaman memimpin berbagai pertandingan, termasuk di kualifikasi Piala Asia U17 2023 Thailand, AFC Cup, dan sebagai ofisial keempat di laga AFC Liga Champions. Kabirov juga sering memimpin pertandingan di Liga Tajikistan dan pernah menjadi wasit dalam pertandingan Asian Games Jakarta Palembang 2018 dan SEA Games ke-31 Vietnam 2021. Sebelumnya, dia juga memimpin laga saat Indonesia bertemu Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023, di mana dia hanya memberikan 3 kartu kuning. Pada SEA Games 2021, Kabirov memberikan kartu merah kepada pemain Thailand, Jonathan Hamde, dalam pertandingan melawan Malaysia. Selain Timnas Indonesia, raksasa Asia juga jadi korban wasit saat bertemu Qatar. Timnas Indonesia U23 baru saja menelan kekalahan telak 2 gol tanpa balas saat berhadapan dengan Qatar dalam laga pembuka penyisihan Grup A Piala Asia U23 2023. Gol-gol dari Ali Sabah dan Al-Rawi membawa Qatar meraih kemenangan di Jassim bin Hamad Stadium pada Senin malam. Dengan hasil ini, Qatar memimpin klasemen Grup A dengan 3 poin, sementara Timnas Indonesia berada di dasar klasemen. Pendukung Timnas Indonesia menyoroti kepemimpinan wasit, Nasrullo Kabirov, yang dianggap tidak adil dalam memberikan keputusan. 2 pemain Indonesia, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, bahkan harus dikeluarkan dengan kartu merah oleh wasit. Selain Timnas Indonesia, dalam setahun terakhir, 2 negara top Asia lainnya juga mengalami hal serupa saat berhadapan dengan Qatar. Iran dan Yordania, keduanya kalah dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi wasit. Iran, yang telah 3 kali menjadi juara Piala Asia, kalah secara dramatis dari Qatar di babak semifinal Piala Asia 2023.
Meskipun sempat unggul, Qatar berhasil membalikan kedudukan menjadi 2-1 hingga akhir pertandingan, meskipun terjadi kontroversi terkait gol penentu Qatar yang terlihat offside. Sementara itu, Yordania, peringkat 71 FIFA, juga mengalami kekalahan dalam final Piala Asia 2023 dari Qatar dengan skor 1-3. Pertandingan itu juga diliputi kontroversi terkait penalti yang diberikan wasit kepada Qatar, setelah sebelumnya memutuskan pelanggaran offside. Usai kalah karena wasit, Christian Gonzalez beri pesan ke skuad Garuda Muda. Ex-pemain Timnas Indonesia, Christian Gonzalez, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons tegas terhadap drama kekalahan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Pada laga perdana turnamen ini, Timnas U23 Indonesia mengalami kekalahan telak 2-0 dari Qatar, dengan berbagai kontroversi yang menyertainya, terutama terkait kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov. Wasit memberikan 2 kartu merah kepada pemain Indonesia, Ivar Jenner pada menit 46 dan Ramadan Sananta pada menit 96, yang menuai banyak pertanyaan karena dianggap tidak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, beberapa keputusan wasit lainnya juga dianggap kontroversial, termasuk pemberian kartu kuning daripada kartu merah untuk pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh pemain Qatar terhadap Witan Sulaiman. Christian Gonzalez menyuarakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit, namun juga mengingatkan Timnas U23 Indonesia untuk tetap fokus ke depan. Sementara itu, Erick Thohir mengumumkan bahwa PSSI akan mengajukan protes kepada AFC terkait kontroversi yang terjadi. Meskipun kekalahan menempatkan Timnas U23 Indonesia di dasar klasemen Grup A, Thohir menekankan bahwa peluang mereka untuk melaju ke babak gugur masih ada, tetapi mereka harus menang dalam 2 pertandingan sisa melawan Australia dan Yordania. Gonzalez menambahkan bahwa meskipun kekalahan itu menyakitkan, dia bangga atas mental para pemain Indonesia yang tetap kuat meskipun bermain di kandang lawan. Profil Sifakon Peudom wasit petugas VAR laga Timnas U23 Indonesia versus Qatar. Pertandingan antara Qatar dan Timnas U23 Indonesia dalam fase grup Piala Asia U23 menarik perhatian banyak orang. Di Jassim bin Hamad Stadium pada Senin malam, 15 April 2024, Garuda Muda kalah dengan skor 0-2. Nasrullo Kabirov, wasit utama, banyak dituduh merugikan Indonesia dan memberi keuntungan kepada Qatar. Namun, wasit asal Thailand, Sifakon Peudom, yang bertugas sebagai petugas video assistant referee, VAR, juga mendapat sorotan. Kabirov seringkali membuat keputusan kontroversial, terutama terkait penalti yang diberikan kepada Qatar menjelang akhir babak pertama. Rizky Ridho, kapten Timnas U23, dinyatakan melanggar pemain Qatar, Mahdi Salam, di kotak penalti. Awalnya, Kabirov merasa bahwa itu hanya diving dari pemain Qatar. Namun, wasit VAR, Peudom, memberitahu Kabirov bahwa ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh Ridho kepada Salam. Hasilnya, Qatar berhasil mencetak gol penalti, membawa mereka unggul 1-0. Selain itu, tidak ada tindakan yang diambil oleh wasit VAR Peudom terhadap beberapa pelanggaran keras yang dilakukan oleh Qatar terhadap Timnas U23 Indonesia. Sifakon Peudom, lahir di Samut Sakhon, Thailand, pada 26 November 1987, telah menjadi wasit sejak tahun 2012 dan mendapatkan status wasit elit FIFA pada 2013. Dia memiliki pengalaman bertugas di berbagai liga, termasuk Liga Thailand, Liga Cina, dan Liga Vietnam, serta pernah menjadi wasit di Liga Champions Asia. Dia juga telah bertugas dalam pertandingan internasional, termasuk sebagai petugas VAR di Piala Dunia U20 2023. Pada Piala Asia Senior di Qatar, dia menjadi wasit utama beberapa kali dan juga bertugas sebagai petugas VAR. Ini bukan pertama kalinya Sifakon Peudom memimpin pertandingan Timnas Indonesia. Dia telah bertugas sebagai wasit VAR dalam 2 pertandingan Timnas Indonesia pada fase grup Piala Asia 2019, serta menjadi pengadil utama dalam pertandingan Timnas U22 Indonesia melawan Myanmar di Piala AFF U22.
PSSI saat ini mengajukan protes keras kepada AFC terkait kinerja wasit dalam pertandingan melawan Qatar. Tak tahu malu, pelatih Qatar bangga dengan pemainnya usai kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas U23 Qatar, Ilidio Fail, merasa puas dengan penampilan timnya setelah berhasil mengalahkan timnas U23 Indonesia. Pada pertandingan yang digelar pada Senin malam, skor akhirnya adalah 2-0 untuk Qatar, dengan 2 gol dicetak melalui penalti oleh Khalid Ali Sabah, menit 45-1, dan Ahmed Al-Rawi, menit 54. Kemenangan ini menandai awal yang baik bagi Qatar dalam mencapai target mereka untuk lolos ke Olimpiade 2024. Namun, kemenangan tersebut menjadi kontroversial karena beberapa keputusan wasit yang dianggap merugikan Indonesia. Fail menjelaskan bahwa kemenangan mereka atas Indonesia tidak datang dengan mudah. Bermain di depan pendukung sendiri sebenarnya memberikan tekanan ekstra bagi para pemain, tetapi mereka berhasil beradaptasi dan mulai mengendalikan permainan. Pertandingan ini sangat sulit bagi kami. Sulit bermain di kandang sendiri karena semuanya bisa menjadi emosional, ujar Ilidio Fail dari laman AFC. Meskipun demikian, pelatih berusia 66 tahun ini mengakui bahwa penampilan timnya belum sempurna. Ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk pertandingan berikutnya, dan hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi para pemain. Kami bermain baik dalam beberapa aspek, tetapi tidak begitu baik dalam aspek lainnya. Kami harus memperbaiki kesalahan yang kami lakukan, terutama di babak kedua, tambahnya. Fail berharap anak-anak asuhnya terus berkembang dalam pertandingan selanjutnya. Dia menyatakan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, dan timnya bertekad untuk menjadi lebih baik dari pertandingan ke pertandingan. Kami ingin berkembang setiap hari, dan kami ingin menjadi tim yang lebih baik, pungkasnya.